Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saudara-saudaraku, umat muslim yang terkasih, saya Inspektur Jenderal Polisi Hari Sudbianto SIK MSI, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh berkah ini adalah waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperdalam kasih dan kepedulian kepada sesama. Di tengah keberagaman, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dan persaudaraan. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan, sehingga kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Di dalam diri manusia ada 3 komponen yang selalu saling terikat, mengikat, saling terhubung. Yang pertama ada hati, yang dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Kemudian yang kedua ada nafsu. Kemudian yang ketiga ada akal, ada pikiran. Hati dan nafsu itu saling ada keterkaitan. Ketika nafsunya baik, maka hatinya akan baik. Tapi ketika nafsunya tidak baik, maka hatinya pun akan ikut tidak baik, dan akal pikiran pun akan menerima keinginan-keinginan hati tersebut. Tinggal bagaimana kita mengolah nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik. Mengolah nafsu tidak cukup dengan ilmu, sehingga ada seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah, menyampaikan, al-hikmu kal-qaid. Ilmu itu seperti al-qaid, seperti benang, seperti tali. Ketika ilmu itu dipakai untuk mengikat nafsu, maka kecenderungan nafsu itu akan lari. Nafsu itu tidak akan mau untuk diikat dengan ilmu. Sayyidina Ibnu Athaillah pun menyampaikan bahwasanya nafsu itu ibarat orang yang gila. Ketika orang itu gila, kemudian kita berada di dekatnya, maka dia akan mengejar kita. Dan ketika orang gila itu kita ikat, kita pasung, maka kita akan menjadi tenang. Ketika orang gila itu kita taruh di dalam satu rumah, maka rumah itu akan hancur. Lemari-lemari pun akan hancur. Apa yang ada di dalam rumah itu akan hancur. Pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada,
Ada sebagian ulama pun mengibaratkan nafsu itu diibaratkan dengan anjing. Ketika ada anjing galak, kemudian kita berjalan di depannya, maka anjing itu akan lari kepada kita, akan mengejar kita. Semakin kita lari, maka semakin kita dikejar. Kita diam di situ, dia juga akan menggigit kita. Lalu bagaimana ketika anjing itu sudah dekat dengan kita, kemudian menggigit kita, selalu mencari celah kepada kita, selalu mengejar kita? Terus bagaimana agar supaya anjing itu patuh kepada kita? Pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, maka caranya adalah kita panggil yang punya anjing. Yang punya anjing itu kita panggil, wahai sahabatku, tolong anjingmu itu engkau panggil, anjingmu itu engkau kasih tahu. Dipanggillah anjingnya tersebut. Maka ketika anjingnya disebut, dipanggil, kemudian datanglah anjing itu. Maka ketika anjing itu dipanggil, kemudian yang punya anjing pun mengatakan, wahai Joni, ketika ada orang yang pakai baju merah itu atau pakai baju biru, jangan engkau kejar, karena itu adalah tetangga kita. Kemudian anjing pun itu nurut. Anjing pun terdiam. Dia menuruti apa yang disampaikan oleh yang punya. Dan ketika kita jalan di depan anjing tersebut, anjing itu pun tidak menggonggong, dan anjing itu pun tidak mengejar kita. Kenapa? Karena disampaikan oleh yang punya anjing bahwasanya jangan engkau kejar si fulan tersebut. Begitulah nafsu yang ada pada diri kita. Ada nafsu yang baik yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ada nafsu yang tidak baik. Ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah. Ada nafsu yang senantiasa mengajak kepada kita untuk berbuat maksiat. Ada nafsu yang senantiasa mengajak kepada kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nafsu ini menjadi nafsu yang tidak baik, menjadi nafsul ammarah, maka nafsu ini akan mempengaruhi hati yang baik, sehingga hati yang baik itu akan menjadi tidak baik. Lalu bagaimana cara kita mengatasi nafsu yang dalam keadaan ammarah atau nafsul lawamah? Nafsu kita belum nafsul mutmainnah. Maka caranya adalah tidak cukup dengan ilmu. Caranya adalah kita didik nafsu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan dia stressing yang kuat, ya. Kita ajak mereka untuk banyak beramal dengan beramal agama. Maka ketika nafsu ini kita berikan didikan yang sangat kuat, didikan yang sangat berat, didikan agama yang sangat berat kepada nafsu, maka nafsu ini akan cenderung untuk melaksanakannya. Maka semakin terdidik nafsu tersebut, maka nafsu tersebut akan menjadi nafsu yang baik, akan menjadi nafsul mutmainnah. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, ketika nafsu ini kita tidak didik dengan perintah Allah, dengan ketaatan kepada Allah, maka nafsu kita ini akan menjadi liar seperti anjing dan seperti orang gila tersebut. Dia akan semakin liar, dia akan semakin jauh dengan kita. Nafsu akan senantiasa berbuat maksiat, nafsu akan senantiasa mengajak kita untuk berbuat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita dengan Allah, maka nafsu ini akan semakin liar, akan semakin mengejak kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribun TV, Tribun News dimanapun Anda berada, oleh karena itu momen Ramadan ini adalah momen yang sangat baik, yang di dalamnya Allah mendidik kita bagaimana agar supaya nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik. Puasa adalah sarana kita merasa dekat dengan Allah sangat lama, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita merasa dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa melihat Allah hanya sangat sebentar saja. Tetapi puasa adalah ibadah yang merasa dekat dengan Allah, merasa melihat Allah sangat lama, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Di rumah pun ketika di pagi hari ada makanan yang enak, kemudian tidak ada orang satupun di dalam rumah kita, tak mungkin kita akan makan makanan tersebut, karena kita sudah mulai merasa
Bukan karena takut tidak batal puasa kita, tapi karena kita merasa ada Allah bersama-sama dengan kita. Begitulah Allah mendidik kita. Begitulah cara Allah mendidik nafsu kita. Maka insya Allah ketika 1 bulan puasa ini kita lakukan, kemudian ibadah-ibadah sunnah kita lakukan, salat tarawih kita lakukan, kemudian tadarrus kita lakukan, itu adalah sarana untuk membentuk nafsu kita yang mungkin ketika di luar Ramadan nafsu kita dalam keadaan nafsul ammarah, nafsul lawamah, maka saat ini di bulan Ramadan Allah mendidik kita agar supaya nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Insya Allah ketika kita istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa pada bulan Ramadan, insya Allah nafsu kita akan menjadi nafsu yang baik, sehingga hati kita pun akan menjadi hati yang baik, dan pikiran pun kita akan menjadi pikiran yang baik. Nafsu yang taat kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah, akal yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir Ramadan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW inginkan kepada kita, kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada kesuciannya, kembali kepada kemuliaannya, kembali sebagaimana Allah menginginkan kepada kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penguasa di permukaan bumi ini. Yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, hati itu, nafsu itu tidak akan baik ketika kita tidak mau mengekangnya, ketika kita tidak mau mendidiknya, ketika kita tidak mau mengajaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.